Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maesaro dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di STAI Dr. KEZ Mutakin Purwakarta dengan nomor induk mahasiswa 01062406 Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepramukaan. Mungkin di sini teman-teman sudah sering mendengar kalimat tentang pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, itu mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman ya. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka itu sendiri? Gugus depan. Di sini teman-teman barangkali ada yang sudah mengerti apa itu gugus depan? Oke, yang pertama mengenai gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu sendiri merupakan organisasi pendidikan yang mewadahi anak-anak atau remaja, bahkan pemuda untuk belajar menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Ini seperti pendidikan karakter yang dikemas menjadi seru dan menyenangkan. Oke, selanjutnya kepramukaan. Kepramukaan itu merupakan proses pendidikannya atau proses belajarnya. Sedangkan pramuka itu sendiri merupakan sebutan untuk anggota-anggota yang berada di dalam pendidikan tersebut. Lalu satu lagi, gugus depan. Gugus depan itu merupakan tempat utama dari kegiatan tersebut. Biasanya gugus depan bisa berada di kampus, sekolah, di mana tempat para pramuka-pramuka itu berkumpul. Selain itu, di dalam pramuka ada tingkatan-tingkatan pramuka, dimulai dari prasiaga. Prasiaga itu anggotanya merupakan anak-anak di bangku TK dan sederajat seperti PAUD, RA, dan sejenisnya. Lalu ada yang kedua itu pramuka siaga. Pramuka siaga itu sendiri biasanya untuk usia 7 sampai 10 tahun. Mereka disebut siaga, siaga mula, siaga bantu, siaga tata sesuai tingkat kemampuannya. Usia-usia 7 sampai 10 tahun tersebut biasanya berada dalam tingkatan sekolah dasar. Yang ketiga adalah tingkatan penggalang. Tingkatan penggalang ini merupakan anggota yang usianya 11 sampai 15 tahun. Biasanya anggotanya ini sudah berada dalam bangku SMP. Jadi dari kegiatannya pun sudah. Yang ketiga, tingkatan pramuka yang ketiga ada yang namanya penggalang. Penggalang ini biasanya berusia 11 sampai 15 tahun. Di usia-usia ini anak-anak biasanya sudah mengenyam bangku SMP. Maka dari itu, pendidikan kepramukaan di usia ini sudah berbeda. Jadi sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak dilakukan di luar ruangan seperti kegiatan petualangan, berkemah, lomba arung jeram, dan lain-lain. Yang kegiatannya itu selain seru, jadi membentuk karakter dan membentuk kerjasama tim pada anak itu sendiri. Yang keempat, ada namanya penegak. Penegak biasanya berusia dari 16 sampai 20 tahun. Dalam usia ini biasanya sudah mengenyam bangku SMA. Di usia-usia ini sudah mulai dilatih lebih serius lagi menjadi pemimpin, menyusun kegiatan, serta bahkan membuat proyek, mungkin proyek sosial yang bisa meningkatkan jiwa sosial mereka serta berbaur di masyarakat. Lalu yang kelima ada tingkatannya namanya pandega. Biasanya mereka berada di usia 21 sampai 25 tahun. Di usia ini mungkin mereka sudah mengenyam bangku kuliah ya. Mereka sudah mulai melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi, yang tanggung jawabnya juga lebih besar lagi. Mereka yang aktif di Racana biasanya ada di perguruan tinggi. Nah, teman-teman, menurut teman-teman kenapa harus mengikuti pramuka? Apakah pramuka seseru itu? Oke, menurut saya dengan mengikuti pramuka itu melatih diri kita untuk
bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, terutama jujur. Itu dalam pramuka menurut saya itu sangat ditekankan sekali ya. Saya juga setuju pramuka saat ini mulai diberlakukan dari mulai usia TK, walaupun memang kegiatannya tidak terlalu serius pramuka di usia penggalang, penegak, dan pendega, tapi di usia TK ini mereka sudah ditanamkan nilai-nilai kepramukaan, ya, seperti kejujuran, tanggung jawab, dapat dipercaya, lalu kerjasama, sosialisasi. Itu sangat-sangat sangat bagus menurut saya ditanamkan di usia dini ya, anak-anak di bangku TK. Selain itu, menurut saya dalam pramuka juga tidak hanya mengajarkan hal-hal duniawi atau hanya bersosialisasi, bermasyarakat, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai keagamaan, dan itu sangat bagus untuk pendidikan karakter, terutama ditanamkan dalam rentang waktu anak usia dini. Jadi pramuka itu bukan cuma soal naik gunung kemana, petualangan kemana, membuat api unggun bagaimana. Lebih dari itu, pramuka itu sendiri mengajarkan tentang tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, yang jika seorang anggota pramuka benar-benar mendalami atau merealisasikan apa yang diajarkan di pramuka, itu akan tertanam hingga ia dewasa dan berefek yang baik terhadap lingkungannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.